Balik lagi di Mari Share bersama Bida dan Mariza. Di video kali ini aku mau membahas soal dan pembahasan UKOM stase bayi dan balita. So tanpa berlama-lama, yuk kita ke videonya. Soal pertama ya, pertanyaannya adalah apakah tahap bonding attachment yang sedang dilakukan oleh bidan pada kasus tersebut. Di sini kata kuncinya adalah bayi diletakkan di atas perut ibu untuk dilakukan IMD selama 1 jam. Oke, kalau kata kuncinya ini ya, karena di sini sudah jelas diletakkan di atas perut ibu ya, jadi tahap bonding attachment-nya itu adalah yang body warm. Jawabannya yang D. Kita lihat jawaban yang lain ya. Ada 5 tahapan bonding attachment bayi dan orang tua ya. Yang pertama itu adalah sentuhan atau touch. Ibu memulai dengan sebuah ujung jarinya untuk memeriksa bagian kepala dan ekstremitas bayi. Perabaan digunakan untuk membelai tubuh dan mungkin bayi akan dipeluk oleh ibunya. Gerakan selanjutnya sebagai usaha lembut untuk menenangkan bayi. Bayi akan merapat pada payudara ibu, menggenggam 1 jari atau seuntai, dan terjadilah ikatan antar keduanya. Kemudian yang kedua adalah kontak mata atau eye to eye contact. Pada bayi lahir itu, 1 jam setelah kelahiran pada jarak 20 hingga 25 cm, dia itu dapat memusatkan perhatian pada satu objek. Nah, jika orang tua dan bayi dapat mempertahankan kontak mata dengan baik, maka ikatan bonding attachment itu akan lebih dekat dan tercipta suatu komunikasi kasih sayang antar keduanya lebih dini. Yang ketiga adalah bau badan atau odor. Indera penciuman pada bayi baru lahir itu sudah berkembang dengan baik ya, namun masih memilih memainkan peran dalam nalurinya untuk mempertahankan ibu. Selama ini bayi itu kan di dalam perut ya, aroma dari ibunya itu yang dia kenal. Jadi ibu mengetahui bahwa tiap anak itu kan memiliki aroma yang unik. Nah, bayi juga belajar dengan cepat untuk membedakan aroma susu ibunya. Yang keempat adalah kehangatan tubuh atau body warm ya. Kehangatan tubuh atau body warm ini adalah tahapan di mana dalam kondisi fisiologis segera setelah persalinan ibu dapat langsung meletakkan bayinya di dalam perut ibu ya, atau bidan meletakkan bayi langsung ke perut ibu. Baik setelah tahap kedua dari proses persalinan atau sebelum tali pusatnya dipotong. Kontak yang segera ini memberikan manfaat baik ya bagi si ibu maupun si bayi, yaitu terjadinya kontak kulit yang membantu bayi agar tetap hangat. Kemudian tahap bonding attachment yang kelima yaitu suara atau voice ya. Saling mendengar dan merespon suara antar orang tua dan bayinya akan memberikan rasa tenang. Orang tua menanti-nanti tangisan pertama bayi ya. Kemudian pada saat menangis, tangisan yang keras akan membuat ibu tenang karena itu tandanya bayinya lahir dengan sehat. Soal yang kedua, pertanyaannya adalah apakah asuhan kebidanan yang tepat pada kasus tersebut. Di sini kata kuncinya adalah umur 3 hari, riwayat lahir BBLR, kemudian usia kehamilan pada waktu lahir 34 minggu, berat badan 1900 gram. Ibu hanya bisa menemui bayi saat jam besuk. Di sini terpasang oksigen. Jadi asuhan yang tepat itu adalah melakukan perawatan metode kanguru intermittent. Kenapa ya? Karena PMK intermittent itu diperuntukkan untuk bayi yang dalam proses penyembuhan ya, yang masih memerlukan kondisi medis seperti tadi dipasang oksigen ya, yaitu bayi dengan penyakit atau kondisi berat yang membutuhkan perawatan yang intensif atau khusus di ruang rawat neonatologi, bahkan mungkin memerlukan bantuan alat. Bayi dengan kondisi ini tuh tidak diberikan perawatan metode kanguru sepanjang waktu, itu enggak ya, tapi hanya dilakukan ketika ibunya itu mengunjungi bayinya ya saat masih berada dalam perawatan inkubator. PMK ini dilakukan jangka waktu pendek ya, pelekatannya minimal 1 jam per hari pada saat ibu berkunjung secara kontinu setiap hari setelah bayinya lebih stabil. Kemudian kalau setelah keluar dari ruang inkubator apakah sudah selesai ya, bisa dilanjutkan ya. Jadi bayi dengan PMK intermittent itu dapat dipindahkan ke ruang rawat untuk menjalani PMK yang kontinu. Soal nomor 3. Nah, ini diperhatikan, ini sering sekali muncul di soal UKOM ya. Bedanya pasti nanti hanya di umur bayinya saja
ya. Misal yang ditanyakan 6 sampai 9 bulan atau bayi umur 1 tahun, bayi umur 24 bulan ya, itu pasti keluar. Ini pertanyaannya adalah apakah bentuk stimulasi kemampuan bicara dan bahasa pada kasus tersebut di atas. Di sini kata kuncinya adalah umur 6 sampai 9 bulan. Kemudian stimulasi dilakukan melalui kemampuan gerak kasar, gerak halus, kemampuan bicara dan bahasa. Anak umur 6 sampai 9 bulan yaitu tahap untuk kemampuan bicara dan bahasanya adalah yang A, menirukan kata-kata. Jadi ada beberapa tahapan perkembangan bicara dan bahasa pada bayi umur 66 sampai 9 ini ya, meliputi pengulangan atau menirukan bunyi yang didengar, menyebut 2 sampai 3 suku kata yang sama tanpa arti, kemudian bereaksi terhadap suara yang perlahan atau bisikan. Jadi ketika dia sedang main ya, ada suara atau bisikan yang asing, dia pasti akan berhenti dulu mencari. Stimulasi yang perlu dilanjutkan apa sih ya pada bayi umur 6 sampai 9 bulan ini? Ya berbicara, terus diajak bicara ya. Mengenali berbagai suara, kemudian mencari sumber suara dan menirukan kata-kata. Nanti harapannya 9 sampai 12 ya, bayi sudah menyebutkan 1 sampai 2 kata ya yang sama dan tapi ada artinya. Misal mama maem, aku minum. Harapannya seperti itu. Oke, soal terakhir ini juga sering sekali muncul di soal UKOM ya. Ini kalau teman-teman benar-benar memahami itu akan sangat mudah sekali menjawab. Jadi dipahami, jangan dihafalkan ya. Lebih mudah untuk dipahami. Mekanisme proses kehilangan panas secara apakah pada bayi tersebut? Di sini kata kuncinya adalah bidan menempatkan bayi di box bayi dengan ruangan ber-AC dan suhu ruangannya 28 derajat Celcius. Nah, ini berarti kan bayi itu kan ditempatkan di ruangan yang ber-AC yang ada anginnya gitu ya. Jadi jawabannya adalah A, radiasi. Kita yang dulu ya, isolasi itu kan bukan mekanisme kehilangan panas ya. Dia adalah keadaan di mana seseorang itu merasa terasingkan atau memang keadaan diasingkan dan kesepian karena ulah orang lain yang bersifat merugikan atau negatif. Biasanya isolasi itu ada di kondisi pasien yang TB ya, yang sensitivitas terhadap cahayanya tinggi, kemudian kemarin COVID juga ya. Jadi kalau radiasi itu adalah panas dipancarkan dari bayi baru lahir keluar tubuhnya ke lingkungan yang lebih dingin ya, pemindahan panas antar dua objek yang memiliki suhu yang berbeda. Contohnya, bayi baru lahir dibiarkan di ruangan ber-AC ya, atau kipas atau dibiarkan telanjang. Kemudian konduksi ya, konduksi itu panas dihantarkan dari tubuh bayi ke benda sekitarnya yang kontak langsung dengan tubuh bayi. Nah, yang kontak langsung ini contohnya tangan penolong yang dingin memegang bayi baru lahir ya, atau menggunakan stetoskop untuk memeriksa bayi baru lahir. Konveksi itu adalah panas hilang dari bayi ke udara sekitarnya yang sedang bergerak. Jumlah panas yang hilang tergantung pada kecepatan dan suhu udara. Contohnya, membiarkan atau menempatkan bayi baru lahir di dekat jendela, membiarkan bayi baru lahir di ruangan yang terpasang kipas angin. Kemudian evaporasi itu proses kehilangan panas melalui penguapan ya, tergantung dengan kecepatan dan kelembapan udara. Biasanya evaporasi ini contohnya adalah bayi yang tidak ditutup kepalanya. Soal selanjutnya ini merupakan soal terakhir ya di bedah soal kali ini. Apakah diagnosis kasus di atas? Di sini kata kuncinya adalah demam disertai kejang, tidak mau menyusu, mulut mecucu, kadang disertai sesak nafas dan wajah sianosis ya. Di sini ada kata kunci khas yaitu mulut mecucu. Jadi jawabannya langsung terlihat nih, tetanus neonatorum. Nah, mecucunya itu diperoleh dari mana sih? Dari spasme tanpa gangguan kesadaran. Kalau infeksi tali pusat adalah suatu kondisi infeksi pada tali pusat yang disebabkan karena kondisi lembab dan basah di sekitar tali pusat sehingga memicu pertumbuhan bakteri dan kuman. Biasanya ini terjadi pada tali pusat yang diberikan betadin ya, atau diberikan ramuan-ramuan. Kejang adalah suatu kondisi di mana otot tubuh berkontraksi dan relaksasi secara cepat dan berulang oleh karena abnormalitas sementara dari aktivitas elektrik di otak. Jadi untuk bedanya tetanus neonatorum dan kejang itu terletak pada kejangnya. Mekanisme spasmenya adalah mecucu. Kadang pada tetanus neonatorum juga badannya kaku seperti papan seperti itu ya. Kemudian meningitis adalah suatu keadaan radang pada membran yang menyelubungi otak dan sumsum tulang belakang yang disebabkan oleh infeksi virus bakteri
bakteri atau mikroorganisme lain. Sedangkan ensefalitis itu adalah suatu keadaan peradangan parenkim otak yang berhubungan dengan disfungsi neurologis seperti penurunan kesadaran atau kejang, perubahan kepribadian, kelumpuhan saraf kranial, gangguan berbicara, dan defisit baik motorik maupun sensorik. Sekian video dari aku, semoga membantu. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Share ke seluruh sosial media yang kalian punya. See you next time on my next video. Dah!